Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, seringkali dalam doa terdapat kalimat agar Tuhan mengampuni semua hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, disadari maupun yang tidak disadari. Kalau kita mengucapkan kalimat ini, ampunilah Tuhan dosa-dosaku yang tidak kusengaja, dan itu merupakan kebiasaan dan kita tidak pernah mau tahu bagaimana keadaan hidup kita di mata Tuhan. Itu berarti doa itu doa orang yang belum dewasa. Suatu ketika saya mengucapkan kalimat doa tersebut, Tuhan ampuni dosa-dosaku yang tidak ku sengaja. Lalu ada suara pelan, suara lirih di hati saya. Seakan-akan suara itu menekan, mendesak saya. Aku ingin semua yang kamu lakukan, kamu sadari sepenuhnya. Aku ingin semua yang kamu lakukan, kamu sadari sepenuhnya. Saya terhenyak sesaat, lalu saya mengerti maksud suara itu. Hal ini menyadarkan bahwa kita telah berbuat kesalahan selama ini, saya khususnya. Mestinya semua tindakan kita harus kita sadari. Kita harus sadari sepenuhnya, sehingga tidak ada istilah, tidak ada kalimat tidak disengaja atau tidak disadari. Untuk urusan yang menyangkut perasaan Tuhan dan kekekalan, kita tidak boleh menganggap bahwa ada tindakan yang bisa dipandang remeh. Kita tidak boleh menganggap bahwa ada tindakan yang bisa dipandang remeh. Semua tindakan yang kita lakukan adalah hal yang besar. Sebab semua yang kita lakukan dalam hidup ini bisa membangkitkan reaksi, perasaan Tuhan dan memiliki dampak di keabadian. Jadi jangan mudah lagi berkata, ampuni dosaku yang tidak kusengaja. Boleh saja mengatakan kalimat itu, boleh saja. Tetapi setelah itu kita harus serius untuk memperkarakan keadaan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana keadaan kita ini di mata Tuhan? Apa penilaian Tuhan terhadap diriku? Harus dipersoalkan. Tidak boleh tidak, saudaraku. Jangan kita menganggap sepele hal ini. Jadi kita harus mempersoalkan setiap tindakan yang kita lakukan. Sebab setiap tindakan yang kita lakukan, saudara, mendatangkan reaksi perasaan Tuhan. Dan semua itu memiliki dampak atau akibat di kekekalan. Kalau kita membiasakan berkata, Tuhan ampun dosa-dosaku yang tidak kusengaja, tidak kusadari. Lalu kita tidak berusaha untuk melihat, menemukan bagaimana keadaan kita yang sebenarnya di mata Tuhan. Itu berarti memang kita tidak serius untuk hidup benar. Tidak serius untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika seseorang berkata agar Tuhan mengampuni dosa yang tidak disadari, seakan-akan ia boleh ada dalam situasi tidak tahu atas sesuatu yang dilakukannya. Jadi kalau terus-menerus seseorang berkata, ampuni dosa yang tidak kusengaja dari Tuhan, dosa yang tidak kusengaja, seakan-akan ia boleh ada dalam satu situasi di mana dia
di mana dia boleh tidak tahu, boleh tidak menyadari. Nggak boleh. Kita harus selalu sadar apa yang kita lakukan. Bagaimana keadaan kita di hadapan Tuhan. Harus selalu sadar. Harus selalu dalam keadaan sadar. Sehingga kita mengerti apa yang sengaja kita lakukan. Jika dalam keadaan tidak tahu, orang berbuat salah, jangan merasa bahwa dosanya mudah diampuni dan dia tidak perlu menanggung akibat kesalahan itu. Sikap ini tidak dewasa. Memang, saudaraku sekalian, saya mengerti Tuhan tidak menuntut orang yang tahu sama dengan orang yang tidak tahu. Jadi Tuhan menuntut orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu beda. Beda. Orang yang tidak tahu berbuat salah dengan orang yang tahu itu kesalahan tapi dia berbuat. Beda. Saudaraku sekalian, anak Tuhan tidak dikehendaki bersikap pasif. Tetapi setiap kita harus bersikap aktif. Aktif melakukan segala sesuatu dalam perkenanan Tuhan. Selalu aktif. Sehingga kita selalu bertanya, apa penilaianmu Tuhan terhadap diriku? Apa pandanganmu Tuhan terhadap diriku? Supaya aku mengerti bagaimana aku berubah. Bagaimana setiap tindakanku sungguh-sungguh berkenan di hadapanmu. Saudaraku sekalian, jadi setiap orang kita, setiap orang percaya harus selalu dalam situasi berjaga-jaga sehingga mengerti benar yang dilakukan, apakah itu benar atau salah. Jadi setiap orang percaya harus selalu dalam situasi berjaga-jaga sehingga mengerti benar apakah yang dilakukan ini benar atau salah, ngerti benar. Selalu berjaga-jaga. Jangan asal saja menjalani hidup. Ya, asal saja menjalani hidup, nanti kalau sudah sore atau malam hari mau tidur, baru berkata, Tuhan ampuni semua dosa-dosaku. Yang kusadari maupun tidak kusadari. Yang kusengaja maupun yang tidak kusengaja. Tetapi dia tidak berusaha untuk tahu bagaimana keadaan dirinya di hadapan Tuhan. Ini kan namanya main-main, saudara. Ini namanya tidak menghormati Tuhan. Adalah sikap yang tidak dewasa. Kalau seseorang mohon pengampunan atas kesalahan yang tidak disadari, hanya berharap Tuhan menghapus kesalahan itu. Ingat ini. Adalah sikap yang tidak dewasa. Kalau seseorang mohon pengampunan atas kesalahan yang tidak disadari, hanya berharap Tuhan menghapus kesalahan tersebut. Ini kan bisa terjadi dengan hati yang licik. Orang berkata, ampuni Tuhan, dosa yang tidak kusadari. Lalu Tuhan menghapus dosa itu, bebas, merdeka, selesai. Kita harus tahu bagian mana dalam hidupku yang salah. Hal apa yang kulakukan yang tidak memuaskan hati Bapa di sorga. Ya. Jadi kalau agama-agama pada umumnya, mereka minta ampun kepada Tuhan Allah, hanya menuntut kesalahan mereka dihapus, titik. Kesalahan mereka dihapus, titik. Berbeda dengan orang percaya. Semua dosa yang sudah dipikul, semua dosa sudah dipikul di kayu salib. Orang percaya sudah diampuni, ya, sudah diampuni. Semua orang percaya sudah diampuni. Jelas. Yang menjadi persoalan bukan hanya tindakan yang salah, tetapi keadaan batiniah seseorang yang
meleset, artinya belum hidup sesuai dengan kehendak Allah, permintaan ampun kita lebih pada keadaan batiniah mestinya. Bukan hanya ampun dosaku, bukan hanya minta ampun akibat kesalahan itu atau atas kesalahan yang telah kita lakukan. Tetapi permintaan ampun kita juga harus didasarkan pada keadaan batiniah kita yang masih meleset, yang memiliki potensi untuk berbuat salah lebih banyak. Memang, saudaraku, terdapat perbedaan yang tipis. Terdapat perbedaan yang tipis antara mohon ampun atas suatu tindakan kesalahan dan mohon ampun atas suatu keadaan batiniah yang belum dewasa. Ini, saudaraku. Kan agama-agama pada umumnya berkata, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Dan mereka menganggap ada semacam titik-titik noda di dalam hatinya yang dibasuh, dibersihkan dengan darah. Itu kalau dalam Kristen, ya saudaraku. Kalau mereka dengan perbuatan baik, kejahatannya dilumerkan, dihapuskan. Nah, tidak sederhana begitu. Kalau kita minta ampun kepada Tuhan, bukan hanya karena kesalahan itu, tetapi kita lebih mempersoalkan keadaan batiniah kita yang belum berkenan. Keadaan batiniah kita yang masih memiliki potensi untuk menelurkan, untuk mewujudkan, untuk mengekspresikan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Memang, saudaraku sekalian, terdapat perbedaan yang tipis, hampir tidak diterdeteksi antara mohon ampun atas suatu tindakan yang salah dan mohon ampun atas suatu keadaan batiniah yang masih belum sesuai dengan kehendak Allah, yang masih berpotensi berbuat salah. Luar biasa. Memang terdapat keadaan ini, perbedaan ini, tapi kita harus tahu apa artinya suatu kesalahan diampuni kalau masih berkeadaan suka berbuat salah. Salahnya diampuni, tapi potensinya tidak dibereskan, percuma. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu kan kesalahan yang pernah kita perbuat dianggap tidak ada karena dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu selanjutnya, saudaraku sekalian, orang-orang Kristen harus berjuang merubah sikap hatinya, berjuang merubah pola berpikirnya, berjuang membunuh dagingnya, agar apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Saudaraku sekalian, jadi selanjutnya kita ini mohon pengampunan kepada Tuhan atas keadaan kita yang belum seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi setelah mohon pengampunan atas kesalahan kita yang belum memuaskan hati Tuhan, kita harus belajar untuk memahami segala sesuatu yang ada dalam hati Tuhan berkenaan dengan hidup ini. Jadi setelah kita berkata, ampuni aku Tuhan, kita harus berusaha mendekat kepada Tuhan. Kita berusaha untuk menemukan isi hatinya. Isi hatinya. Apa yang Tuhan kehendaki harus kita lakukan dalam hidup ini. Nah, banyak orang Kristen yang merasa sudah jadi orang Kristen yang benar. Sudah merasa diri orang percaya. Minggu ke gereja, ya kan? Ada yang malah jadi majelis atau aktivis gereja atau guru sekolah minggu. Selesai kebaktian atau pertemuan bersama hari Minggu, balik ke rumah, tidak berbeda dengan tetangga dan orang-orang lain yang tidak memiliki keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Nanti hari Minggu datang lagi. Lalu di liturgi gereja ada pengakuan dosa, ya. Orang itu berkata, ya Tuhan, ampun dosa-dosa kesalahanku, pelanggaranku, kejahatanku, ya Tuhan, ampunilah. Setelah minta ampun, ada berita pengampunan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
dijadikan putih seperti salju, walaupun hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Lalu jemaat berkata, amin. Wah, sudah diampuni dosanya, sudah dicuci hatinya. Itu konsep yang keliru. Dosa-dosa kita telah dipikul di kayu salib. Selesai, bro. Totally selesai. Yang belum selesai itu keadaan batiniah kita. Jadi kalau kita minta ampun kepada Tuhan, itu selain kesalahan yang kita lakukan, kita juga minta ampun atas keadaan kita yang belum sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Itu yang penting. Itu yang perlu. Nah, banyak orang tidak merasa perlu minta ampun karena dilihat dari tindakan moral umumnya, dilihat dari tindakan kesantunan umumnya, moral umumnya, dia orang baik. Orang baik. Orang merasa dirinya sudah baik. Makanya dia tidak pernah mempersoalkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia merasa sudah baik. Sudah benar hidupnya. Sudah baik, sudah benar hidupnya. Udah. Tidak perlu lagi dah cari yang macam-macam. Padahal jadi Kristen itu mau diubah. Bukan hanya jadi orang baik. Bukan hanya menjadi orang yang santun dan sopan. Manusia batiniahnya diubah. Jadi kalau orang tidak mencuri, tidak berzina, hormati orang tua, baik-baik. Minta ampunnya pun juga setengah-setengah. Sambil minta ampun berpikir, gua punya dosa apa ya? Nggak ada. Ya Tuhan, ampuni aku. Dosa apa ya? Kepada orang tua dia hormat, pekerjaan dia jujur. Dia tidak terlibat dengan skandal pembunuhan, perzinahan, dan lain sebagainya. Kurang apa ya? Mau minta apa lagi sama Tuhan? Tidak perlu. Minta ampunnya pun basa-basi. Ya, manusia belum sempurna lah minta ampun. Tetapi tahukah saudara yang Tuhan akan bidik, yang Tuhan sedang bidik? Batin kita. Batin kita yang memiliki potensi untuk berbuat dosa. Potensi untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Punya potensi menjadikan Tuhan sebagai pembantunya. Itu yang harus digarap. Saudaraku sekalian, kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, agar kita dapat menyadari sepenuhnya apakah keadaan diri kita ini menyukakan hati Tuhan atau melukainya. Kalau kita minta hikmat Tuhan Yesus, kita minta tuntunan Tuhan Yesus, kita bisa menemukan apakah tindakan kita sungguh-sungguh berkenan di depan Tuhan atau sebaliknya melukai Tuhan. Orang yang percaya harus memiliki pikiran perasaan Kristus, artinya menyadari sepenuhnya apakah keadaan dirinya menyukakan hati Tuhan atau tidak. Menghormati Tuhan atau melecehkannya. Kita sungguh-sungguh memeriksa diri itu penting, saudara. Jadi setiap kali kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, Bapa di surga maafkan aku. Itu konteksnya bukan hanya perbuatan salah yang kita lakukan. Bukan hanya perbuatan salah yang kita lakukan. Tapi sikap hati kita yang belum sesuai dengan sikap hati dan pikiran Tuhan. Nah, pemuritan atau proses pendewasaan ini berlangsung untuk merubah itu. Kalau saya gunakan kalimat vulgar, seakan-akan Tuhan berkata, jangan kamu pusingkan akibat dosamu. Aku telah memikulnya di kayu salib. Selesai. Dan finish. Tetapi yang sekarang kuinginkan dalam hidupmu adalah watakmu. Karaktermu yang belum seperti aku. Kita menyadari
keadaan watak karakter kita yang belum seperti Tuhan Yesus. Lalu kita berkata, ampuni aku Tuhan Yesus, karena aku telah berbuat salah kepadamu. Yaitu berkeadaan tidak seperti Tuhan. Saudara tahu proses ini tidak gampang. Proses perubahan dari manusia berdosa menjadi seperti Kristus itu tidak gampang. Tidak bisa dijawab hanya pergi ke gereja, menjadi aktivis, majelis, bahkan jadi pendeta. Tetapi merupakan proses yang tiada henti dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Sehingga kita mengalami sungguh-sungguh perubahan untuk memiliki karakter Kristus. Nah, kalau sudah begini, saudaraku, tidak ada kalimat doa yang berkata, ampuni dosa yang tidak kusengaja. Tidak ada. Langkah hidup manusia itu langkah hidup konkret, real. Tidak ada yang lain. Langkah hidup konkret real untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak yang lain, bukan untuk yang lain, tapi kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang yang dewasa rohani, orang yang tidak akan mudah berkata, ampuni dosa yang tidak kusengaja. Dia harus sungguh-sungguh waspada mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan maui. Ya, pasti Tuhan akan menolong kita untuk itu. Saya tadi sempat singgung bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan ampuni dosa-dosa yang tidak kusengaja. Tidak ada. Semua harus dalam kesadaran dan kesengajaan. Ampuni dosa-dosa yang tidak kusengaja. Tidak ada. Dan Tuhan Yesus pun tidak mengajarkan isi doa seperti itu. Ampun dosa-dosaku yang tidak kusengaja, tidak kusadari. Sikap tidak bijaksana. Carilah Tuhan. Carilah hadirat Tuhan. Periksa diri dengan seksama. Kalau ada dalam diriku yang salah, yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang mengganggu pertumbuhanku, cabut semua ya Tuhan. Luar biasa. Jadi sekarang kita mengerti ada dosa yang tidak disengaja, itu harus dipahami. Kalau ada dosa yang tidak disengaja, itu salah. Semua dosa harus dilakukan dengan, artinya semua perbuatan harus dilakukan dengan sengaja dan sadar. Dan kalau ada perbuatan yang salah atau dosa, juga dimengerti dengan sadar, supaya kita bisa memperkarakan. Dan kalau kita mempersoalkan suatu tindakan yang salah, tindakan yang keliru, maka kita bukan hanya mempersoalkan tindakan yang keliru itu, tetapi dorongan yang ada di diri kita, sehingga kita melakukan kesalahan tersebut. Dorongan itu dikikis, dorongan itu harus dikikis, harus dibuang, supaya dorongan berbuat salah diganti dorongan melakukan kehendak Bapa. Akhirnya kita bisa berkata, seperti Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Jadi bukan hanya dosa yang kita lakukan, tindakan yang kelihatan yang kita lakukan, yang kita persoalkan, tapi juga motif hati kita melakukan perbuatan itu harus diperiksa dengan sungguh-sungguh, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, kalaupun kita berbuat baik, menghindari dosa, itu lahir dari hati yang diubahkan, yang keinginannya hanya mau memuaskan hati Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Haleluya. Saudara, Mazmur pasal 19 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan?
Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Demikianlah Mazmur 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Saudaraku sekalian, kata kesesatan. Ya. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Kata kesesatan dalam bahasa aslinya adalah segiah. Segiah. Ini dalam bahasa Ibrani. Tentu ini Ibrani kuno, ya saudaraku, bukan Ibrani modern seperti yang sekarang digunakan di Palestina atau di Israel. Perlu saya beri catatan bahwa bahasa Ibrani tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Nah, ini faktanya begitu, saudara. Ibrani kuno dengan Ibrani modern, menurut catatan, tidak banyak mengalami perubahan, saudaraku. Jadi kalau orang mengerti bahasa Ibrani kuno, yaitu Biblical Hebrew, atau bahasa Ibrani Alkitab maksudnya, dia akan bisa juga mengerti bahasa Ibrani modern. Karena bersinggungan, maksud saya, karena tidak banyak berubah. Kata kesesatan dalam teks aslinya adalah zegiah, yang artinya penyimpangan atau juga bisa berarti kerusakan, error. Error. Kita sering bilang error, nah itu sama itu. Rusak. Siapakah yang dapat mengetahui kerusakan? Kira-kira begitu, saudaraku. Zegiah. Siapa yang dapat mengetahui zegiah? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bebaskan. Dalam teks aslinya, saudaraku, kata bebaskan ini nagah, yang juga bisa berarti bersihkanlah, hapuskanlah, ya, hapuskanlah aku dari apa yang tidak kusadari atau dosa yang tidak disadari. Artinya di sini kita menemukan adanya dosa yang tidak disadari atau yang juga disebut sebagai, saudara sekalian, dosa yang tidak dosa yang dilakukan tanpa sengaja bahwa itu salah. Dosa yang tidak disadari atau dosa yang tersembunyi. Dalam teks aslinya satar. Satar. Dulu saya punya teman namanya Satar. Satar. Sekarang saya baru tahu satar itu artinya dosa yang tersembunyi atau dosa yang tidak disadari. Lindungi aku dari kata hesek. Hesek berarti jaga, periksa. Jadi kalau kita melihat, ya saudara sekalian, kalimat ini, siapakah yang dapat mengetahui kerusakan? Bebaskanlah aku dari dosa yang tidak kusadari, dari satar. Lindungi aku hesek. Artinya jaga aku dari orang-orang yang kurang ajar. Ini. Kata orang-orang yang kurang ajar ini mestinya tidak demikian. Dalam teks aslinya, kekurang ajaran itu tidak pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Kalau Anda melihat terjemahan bahasa Inggris, rata-rata tidak ada kata orangnya. Artinya, lindungi aku dari sikap kurang ajar. Itu yang benar. Z nagah yang berarti sikap tidak hormat.
atau yang sama dengan kesombongan, arrogant, proud, insolent, presumptuous, artinya kesombongan. Dalam Alkitab bahasa Indonesia terdapat kata orang kurang ajar. Aduh, tapi sebenarnya dalam teks aslinya kata orang dalam ayat tersebut tidak ada. Jadi sikap kurang ajar itu menunjukkan sikap kita sendiri yang kurang ajar. Siapa yang dapat mengetahui kerusakan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari, satar. Ya. Lindungi hambamu juga terhadap sikap kurang ajar. Lindungi di sini juga bisa berarti, tadi saya katakan, menjaga atau memeriksa. Jaga aku dari sikap kurang ajar. Kurang ajar terhadap Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, mari kita melihat makna ayat itu. Dalam kehidupan ini ternyata banyak kesalahan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Atau dosa yang tersembunyi yang tidak kita sadari. Yang sebenarnya itu semua merupakan sikap kurang ajar. Sikap kurang ajar terhadap Tuhan. Saudaraku, kita harus bergumul agar sikap kurang ajar tidak menguasai atau mencengkeram kita. Jaga aku dari sikap kurang ajar. Begitu kira-kira dalam teks aslinya. Harus bergumul supaya, ya sesuai firman Tuhan, supaya sikap kurang ajar jangan menguasai aku. Menguasai aku. Kata menguasai di sini masyal, yang juga berarti memerintah. Jangan sampai sikap kurang ajar memerintah atau rule atas diriku. Saudaraku sekalian yang kekasih, oleh sebab itu kita harus belajar kebenaran agar dapat memiliki kecerdasan roh dan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan secara harmoni. Sehingga kita dapat mengerti benar keadaan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan mengenali kita. Jadi kita berdoa, Tuhan, pemazmur berdoa, lindungi aku dari sikap kurang ajar yang terselubung, yang bisa menguasai, memerintah, to rule atas diriku. Ya, masyal. Tanpa sadar kita sering bersikap kurang ajar loh. Kita tidak sadar kalau kita bersikap kurang ajar. Tidak sadar, saudaraku sekalian. Kalau kita membaca Matius pasal 17 ayat 21-23, kita menemukan orang-orang yang dia pikir dia akan diterima Tuhan. Kami sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat. Tuhan berkata, I never knew you. Saya tidak pernah kenal kamu. Artinya tahu saudara apa? Orang-orang ini merasa bahwa dirinya pasti dikenal Tuhan. Ya, sok dekat, sok akrab. Kan ada banyak orang yang sok dekat, sok akrab. Ada kalau sekarang mah heboh, ya. Doa-doanya, nyanyiannya heboh. Tapi nanti di hadapan Tuhan dia diterima nggak? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Coba kalau orang sekarang nyanyi, heboh, air matanya berlinang-linang, nangis, rasa begitu intim dengan Tuhan. Kalau nyanyi, hebat. Tetapi persoalannya, kalau ketemu dengan Tuhan, apakah sungguh dia diakui sebagai anak-anaknya? Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Enyah daripadaku kamu semua pembuat kejahatan. Loh, kok bisa begitu? Bisa, kenapa tidak?
Orang-orang ini berkata, Tuhan, kami sudah mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan bernubuat. Tuhan berkata, I never knew you. Saya tidak pernah kenal kamu. Artinya orang-orang ini tidak tahu kalau dia akan ditolak. Tuhan Yesus berkata di Matius 7 ayat 21-23 itu, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Jadi orang-orang ini sementara bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat, kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak tahu. Nah, itu loh yang tadi saya katakan, dosa yang tidak disadari. Itu loh yang tadi saya katakan, dosa yang tersembunyi, saudara. Itu berarti saya juga bisa terjebak dalam kesalahan itu. Wah, sudah jadi pendeta, gembala jemaat dari sekian ribu anggota. Wah, sudah jadi guru sekolah teologi. Wah, sudah dokter. Kita tidak tahu ada dosa-dosa tersembunyi. Ini saya bukan ngarang-ngarang loh, saudara. Yang di Alkitab bicara begitu ya saya sampaikan saja. Faktanya, kenyataannya memang telah terjadi demikian, saudaraku. Udah, ternyata ada demikian. Bukan karangan saya. Jangan sampai kita ketemu Tuhan, baru terbuka di mata kita, wah ternyata kesalahanku banyak. Dan kita tidak punya kesempatan lagi memperbaiki kesalahan itu. Lah kan lebih baik mulai sekarang kita periksa diri dan berkata, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Tuhanku, tuntun aku, bawaku sampai ke surga. Sering kita tanpa sadar terbawa oleh sikap hati, perasaan, kebiasaan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita bersyukur kalau Tuhan berkenan masih menegur. Kita bersyukur kalau Tuhan masih mengingatkan. Kita bersyukur kalau Tuhan masih membuka pikiran kita untuk mengenali kesalahan kita. Saya selalu berdoa hari-hari ini, Tuhan beri kesempatan aku mengabdi kepadamu. Beri aku menjadi sempurna sebelum aku menutup mata, Tuhan. Sebab tanpa sadar ketika kita menjadi orang besar dalam tanda kutip di mata manusia, jadi pendeta yang dikenal orang, jemaat sekian banyak, sekian ribu, jadi direktor, jadi dosen, jadi orang terhormat, kita sombong. Kita lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Makanya kita dengan tulus berkata, Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Ya, lalu referennya, kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Kita harus membuka diri untuk dikenali Tuhan. Kita harus mau membuka diri dan sadar atas kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Dalam hal ini kekristenan harus merupakan pergumulan untuk mengenali diri dengan benar, seperti Allah mengenalnya. Sering dengan mengenal diri sendiri secara benar dan mengenal Allah secara benar pula. Selanjutnya berusaha untuk mencapai target hidup menjadi manusia seperti yang diinginkan oleh Tuhan.
Kenali diri kita dengan seksama. Kenali Tuhan dengan benar. Lalu kita akan mau berubah, ya, untuk menjadi seperti Allah. Seiring dengan mengenal diri sendiri secara benar, seiring dengan pertumbuhan mengenal Allah secara benar, maka selanjutnya, saudaraku sekalian, kita berusaha mencapai target hidup menjadi manusia seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh lagi mengatakan, ampunilah perbuatanku yang di matamu tidak berkenan. Tetapi kita harus mengerti apa yang tidak berkenan. Tanpa mengerti apa yang tidak berkenan, kita tidak akan bisa mengalami pertobatan dan perubahan yang benar. Permintaan ampun harus disertai pemahaman terhadap kesalahan dan kesediaan berubah. Saya ulangi, kalau kita minta ampun kepada Tuhan, kita mohon maaf, harus disertai pemahaman terhadap kesalahan itu, apa salah itu, apa kesalahan itu, dan kita mesti mau berubah. Tidak bisa dong seorang anak berkata kepada mamanya, "Mama, maafkan kesalahanku." Mamanya tanya, "Salah apa, Nak?" "Pokoknya semua saja." Loh, yang kusengaja maupun tidak kusengaja, yang kusadari maupun yang tidak kusadari. Loh, kamu nggak sadar melulu, kamu tidur atau melindur? Kamu harus sadar salahnya apa. Salahnya apa? Minta maaf itu salahmu apa? Dan kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu, kamu harus keluar dari kebiasaan itu, dari kesalahan itu. Jangan lagi melakukan kesalahan itu. Ingat, keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama. Manusia jatuh ke lubang yang sama berkali-kali. Jadi manusia kok lebih bodoh ya dari keledai. Tapi faktanya begitu. Ada orang salah di kesalahan itu, diampuni salah lagi dengan dosa yang sama. Terus saja berbuat kesalahan dengan kesalahan yang sama. Ini kan namanya lebih bodoh dari keledai. Keledai itu kan binatang yang dianggap dungu, saudara. Kalau ditanya binatang apa paling dungu? Keledai. Dasar seperti keledai. Itu kan artinya bodoh. Tapi kalau dasar seperti dolphin, cerdas sekali ya. Ikan dolphin cerdas. Tapi kalau dasar seperti monyet, marah. Tapi kalau dasar kamu tulus seperti merpati, terima kasih. Tapi kalau dikatain dasar lo kayak keledai, artinya bodoh. Tapi jangan lupa, keledai tidak jatuh ke lubang yang sama. Heran manusia, jatuh ke lubang sama, jatuh lagi di situ, besok lagi jatuh lagi situ. Heran ya, tapi faktanya begitu, saudaraku. Jadi segala tindakan harus dipahami dengan benar, dan kita harus mau berubah dari kesalahan itu dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyelamatkan manusia dari dosa berarti memikul semua dosa di kayu salib. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku sekalian, seterusnya orang percaya harus terus bertumbuh kepada ketepatan bertindak seperti yang Bapa kehendaki. Jadi setelah kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mengerti Dia yang memikul dosa-dosa kita. Kita sekarang mengerti bahwa Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, melupakan dosa-dosa kita. Amin. Tapi sekarang kita harus berubah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Untuk memiliki ketepatan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh ya, untuk berubah, untuk bisa melakukan kehendak Allah, ya. Untuk memiliki ketepatan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan harus menjadi tanggung jawab individu, ya. Tidak bisa tidak, ya. Hal ini tidak bisa tidak terjadi. Hal ini
tidak bisa terjadi hanya oleh anugerah. Jadi oleh anugerah Tuhan, kita bisa otomatis melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak bisa. Anugerah tidak memaksa orang, tidak membuat orang otomatis jadi baik. Anugerah itu bukan ikan, tapi pancing. Ya, jadi kalau Anda berkata anugerah itu cuma-cuma, benar. Tapi yang cuma-cuma bukan ikannya, bro. Pancingnya, bro. Dikasih anugerah pancing supaya dapat tangkap ikan. Diberi anugerah supaya bisa berubah menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini hanya sebuah ilustrasi ya soal pancing dan ikan ini. Tetapi bisa memberikan gambaran. Untuk bisa memberikan gambaran yang benar supaya kita jangan memiliki pandangan yang salah. Jangan sampai kita tidak memiliki ketajaman, kepekaan mengerti kehendak Tuhan. Ya. Pancing dan ikan itu hanya ilustrasi. Anugerah keselamatan kita, anugerah keselamatan tidak bisa digambarkan hanya dengan pancing dan ikan. Tetapi ini bisa membantu kita. Anugerah itu bukan seperti ikan, tapi pancing. Jangan orang berkata, aku dapat anugerah Tuhan, udah selamat, semua udah bagus, everything is okay, running well. Di dunia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kalau mati, gelinding, masuk surga. Benar-benar ngawur, saudaraku. Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Orang yang masuk surga harus berjuang masuk jalan sempit. Karena banyak yang berusaha masuk, tidak bisa masuk. Artinya berjuang. Jadi saudaraku sekalian, jangan sampai kita memiliki sikap kurang ajar terhadap Tuhan. Yaitu ketika kita tidak mau bertobat, ketika kita tidak mau melihat dengan jelas kesalahan apa yang kita lakukan untuk kita rubah. Ketika kita hidup sembrono dan merasa hidup ini hak kita, sehingga kita tidak mengembalikannya untuk Tuhan. Waduh, saudaraku sekalian yang kasih. Ini orang merasa menghak hidupnya, semua milik dirinya bukan milik Tuhan. Dia suka-suka sendiri hidup. Nah, anugerah Tuhan akan merubah semua gaya hidup yang salah ini. Sehingga orang mengenali dirinya dengan benar. Apakah dia berkenan atau tidak. Sehingga setiap perbuatan yang dia lakukan bisa dideteksi. Apakah ini berkenan di depan Tuhan atau tidak. Kiranya Tuhan membebaskan kita dari dosa yang tidak kita sadari dan melindungi kita dari sikap kurang ajar yang dapat menguasai kita. Biar Tuhan dan kebenarannya yang masyal, yang rule, yang menguasai kita. Sola Gracia.